Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kewajiban beribadah itu bukan hanya orang manusia saja, tetapi kelompok jin juga wajib untuk beribadah. Jadi sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Uniknya kalimat ini, ayat ini, setiap ada al-jinnu selalu ada al-insu. Al-insu itu selalu bergandengan dengan al-jinnu. Al-jinnu wal insu, al-insu wal jinnu. Kalimat al-insu tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu digandeng dengan al-insu wal jinnu, kecuali al-insan. Maka insu itu selalu al-jin. Bahkan pada satu kesempatan, kelompok jin ini dia mendatangi malaikat Jibril dan mengatakan, "Wahai Jibril, Muhammad tidak bisa melihat kami. Padahal kami ingin beribadah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kami masuk ke dalam masjid kami beribadah?" Kemudian turunlah ayat suci Al-Qur'an, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Allah mengatakan, wahai kelompok jin, itu masjid itu punya Allah. Jadi kalian boleh saja masuk ke dalam masjid dan beribadah dalam masjid, tapi dengan syarat fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kalian tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai waktu diizinkan oleh Allah itu, maka kelompok jin sudah mulai memenuhi masjid dan tempat ibadah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjutkan masih pada surah Al-Jin. Jadi kita sudah memasuki ayat berapa ini? Ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ilar rusdi. Jadi pada pertemuan yang lalu ada kelompok jin nafarun minal jin. Nafar itu di bawah 10. Di bawah 10, di atas 3. Baik itu dalam dua riwayat yang berbeda, riwayat Ibnu Mas'ud atau riwayat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan jin itu jin Nainawi, ada yang mengatakan jin Nasibin. Makanya sebagian kelompok mengatakan jin itu berasal dari Irak, ada yang mengatakan jin itu berasal dari kelompok jin Yaman. Ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa keajaiban yang mereka ketemukan. Salah satunya apa? Al-Quranul Karim membuat mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya mereka paham isi Al-Quran itu. Ini maknanya mereka tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi jangan seperti Yahudi. Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Mereka bisa membaca Taurat, kata Allah, tetapi mereka tidak tahu isi Taurat. Illal amaniyah. Amaniyah dalam tafsir At-Tabari, kecuali mereka seperti binatang. Ini menurut Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menyerupakan orang yang baca Taurat tapi tidak tahu isinya, tidak bisa mengamalkan isinya seperti binatang, kata beliau. Ada yang mengatakan lain lagi apa? Illal amaniyah, orang yang enggak pakai akalnya. Jadi mereka itu tidak ada lain kecuali ila amaniya wa inhum illa yadhunnun. Mereka cuma mengira-ngira saja. Jadi waktu baca Taurat dia kira-kira saja, padahal ilmu tidak ada, apa-apa tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak paham isi Taurat. Sama seperti orang baca Al-Quran tapi dia tidak tahu isinya. Dan dia cuma menebak-nebak saja. Ya, beda dengan orang yang mau belajar, itu beda. Tapi ini memang tidak tahu dia. Dia mengistinbat hukum tapi dia tidak tahu apa isi Al-Quran. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Mereka memprediksi saja. Ini menurut Quran begini, menurut Quran padahal bukan seperti itu.
Maka jangan sampai kita dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka ngomong itu tidak sesuai dengan yang ada dalam kitabnya. Kenapa? Karena mereka tidak paham isi kitabnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pengakuan dari jin sendiri. Jadi jin itu mengatakan yahdi ila rusdi. Al-Quran itu yang dibaca oleh Muhammad memberikan petunjuk kepada dia. Jadi seberapa banyak manusia mendengar Al-Quran dapat petunjuk. Ya, jadi artinya jin waktu itu dia mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran, dia dapat petunjuk. Kita jangan salah juga masalah petunjuk. Petunjuk itu di dalam hadis qudsi. Petunjuk itu memang harus dicari, tidak ditunggu. Maka kalau ada seorang ketika tanya, kenapa tidak salat? Maka ada yang menjawab, belum dapat petunjuk lagi. Ini keliru ini. Kenapa masih korupsi? Dijawab dia, belum perlu petunjuk lagi. Belum sampai petunjuk lagi. Kenapa kamu berbuat maksiat? Belum sampai petunjuk lagi. Maka petunjuk itu dijawab oleh Allah di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hambaku, semua kalian itu dalam keadaan sesat, kata Allah. Kullukum dhalun illa man hadaituh, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana caranya supaya Allah memberikan petunjuk kepada dia? Fastahduni, mintalah petunjuk dariku. Setelah kalian minta ahdikum, baru saya berikan petunjuk. Ini maknanya apa? Jin itu sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memang ingin masuk Islam. Ya. Maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tunggu-tunggu petunjuk. Jadi jin ini bukan menunggu-nunggu saja petunjuk sampai petunjuk dari Allah. Tidak. Dia sendiri yang menginginkan petunjuk. Maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menginginkan kebaikan, maka kebaikanlah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ada orang yang sudah terbiasa dengan maksiat dan kejahatan. Dia kalau tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kejahatan, tidak enak tubuhnya. Maka dia ingin minta kejahatan selalu. Karena dia minta kejahatan, maka kejahatan diberikan kepada dia oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka seorang itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, maknanya apa? Dia sendiri yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Karena dia minta sendiri kepada Allah. Maka dia buat ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Masukkan saya saja ke dalam neraka, ya Allah. Ini maknanya. Artinya dia berbuat terus maksiat. Supaya apa? Supaya dia dimasukkan oleh Allah, dapat kemarahan Allah, setelah itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yahdi ila rusdi. Rusdi itu petunjuk. Maka maksud petunjuk begini. Petunjuk itu kita setelah hidup ini apa yang kita lakukan? Ini namanya petunjuk. Makanya petunjuk dalam Al-Quran, kamu ketika meninggal ini yang kamu lakukan nanti. Ketika kamu di alam barzakh ini yang kamu lakukan nanti. Ketika nanti di padang mahsyar ini yang kamu lakukan nanti. Itu petunjuk namanya. Ya. Makanya petunjuk itu yang tidak pernah didengar oleh jin. Setelah jin mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, ini merupakan satu petunjuk. Ya. Makanya yang dibacakan oleh Nabi itu dengan dua riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan yang dibaca oleh Nabi adalah surah Al-Alaq. Yang kedua adalah surah Ar-Rahman. Dua-dua ini. Makanya dua-dua ayat ini, dua-dua surah ini memberikan petunjuk kepada jin. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada seluruh makhluknya. Jadi maka Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Allah itu memberikan semuanya kepada hambanya, kepada makhluknya. 'Allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Maka didengar oleh jin. Maka disambut oleh jin petunjuk ini. Atau ayat yang kedua, surah yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai jin, jangan patuh kepada gurumu. Sekarang coba kamu introspeksi diri dulu. Coba kamu cari informasi dulu. Siapa saya sebenarnya, kata Allah. Maka setelah dia pertama mendengar itu, dia cari-cari informasi. Rupanya iblis dan syaitan itu sudah membohongi dia selama ini. Jin saja berani dibohongi oleh syaitan dan iblis, apalagi kita. Makanya kita diberikan disesatkan oleh jin dan oleh syaitan dan iblis. Jin saja disesatkan oleh syaitan dan iblis, apalagi manusia. Makanya jin mengatakan, yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bodoh sekali iblis itu. Bodoh sekali guru kami itu jin. Mengajarkan kami macam-macam. Ya, nya kapunge wae bae. Maka di dalam tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, di situ diungkapkan kelompok jin ketemu dengan Nabi Muhammad sittu marrat, ada 6 kali. Yang ke-6 itu sampai ribuan jin yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Muhammad membaca Al-Qur'an.
yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Maka kami beriman setelah diberikan petunjuk, baru kami percaya. Makanya kita ini kalau tidak memahami Al-Qur'an, kita tidak tahu kalau di situ berisi petunjuk-petunjuk. Kalau ingin bertaubat, lakukanlah ini. Kalau ingin bahagia, lakukanlah ini. Kan petunjuk semuanya di situ. Cuma karena kita tidak memahami Al-Quran, kita tidak tahu kalau di situ ada nilai-nilai petunjuknya. Kita sedang sesat, Pak, di jalan, Pak. Kita sesat, tidak tahu jalan kemana. Padahal ada petunjuknya di situ, ada petunjuknya. Ada isyarat-isyaratnya, ini belok ke sana, ini belok ke sana. Cuma karena kita tidak paham dan tidak tahu, kita terus berada dalam kesesatan. Padahal kalau kita lihat petunjuknya, oh ini jalannya ke sana, sekian kilometer lagi. Ini mau ke Banda sekian kilometer lagi. Mau ke Sigli sekian kilometer lagi. Ada petunjuk semuanya. Di jalan tol juga ada petunjuk. Ketika seseorang tidak bisa membaca petunjuk ini, maka dia akan terus sesat. Jadi menurut keinginan dia. Jadi jalan tol padahal sudah dibuat semuanya itu. Ada sampai 8 gerbang, 8 pintu. Kita mau seenaknya masuk ke pintu ini. Akhirnya keluar sudah di pintu lain. Padahal itu sudah dikatakan, kalau mau ke ini, ambil ini. Kalau mau ke Jawa Barat, ambil ini. Mau ke Jawa Tengah, ambil ini. Semua ada pintunya. Ini namanya petunjuk. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. 1. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Setelah itu kami langsung beriman. Kenapa? Jin paham betul yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin dapat petunjuk, kita ingin Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, ya, maka pahamilah Al-Quran itu. Tapi kalau kita lihat lagi dari pada awal surah Al-Baqarah, kalau ingin Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, maka lakukanlah beberapa hal. Apa itu? Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satunya di antara 3 ini, kita harus yakin kepada hal gaib. Dengan yakin kepada hal gaib, otomatis kita itu akan mendapat sinyal-sinyal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dirikan salat. Dengan mendirikan salat, insyaallah Al-Qur'an akan menjadi petunjuk bagi kita. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita berinfak, bersedekah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Berinfak bersedekah itu, kata Imam Sya'rawi, tidak hanya dengan harta saja. Berinfak bersedekah dengan tenaga juga berinfak bersedekah. Dengan pikiran begitu juga berinfak dan bersedekah. Memberikan masukan-masukan kepada orang lain. Ini bisa juga memberikan petunjuk hudan lil muttaqin. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian apa lagi kata jin? Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini kata Imam Sawi, hadhil ayah tadullu anal jan kanu musyrikin. Ini menunjukkan kalau jin itu dulu dia adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkan dia? Yang mengajarkan dia adalah iblis dan syaitan. Maka kita jangan sampai menjadi seperti jin dulu. Arti jin dulu bagaimana? Dia diajarkan oleh syaitan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah itu, syirik itu akan ada 2 model. Maksud syirik 2 model begini, maka kita minta dijauhkan oleh Allah. La a'budu ma ta'budun. Satu lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Walaupun ini sama, tapi maknanya berbeda. La a'budu ma ta'budun. Secara fisik ya Allah, saya tidak mungkin dan tidak mau beribadah sebagaimana mereka beribadah. Saya masuk ke tempat ini, tempat ibadah mereka, saya beribadah. Saya sujud di tempat mereka sujud. Saya tidak mau ya Allah. Ini maknanya la a'budu ma ta'budun, fisik, secara fisik. Yang kedua, wala ana 'abidu ma 'abadtum. Bedanya apa? Dalam terjemahan sama. Bedanya yang kedua, mindset saya tidak sama seperti mindset Yahudi dan Nasrani ya Allah. Pikiran saya tidak sama seperti Yahudi dan Nasrani ya Allah. Ya. Karena sebagian orang memang yang pertama tidak dia lakukan. Dia tidak masuk ke tempat ibadah orang lain, dia beribadah di situ tidak. Tetapi mindset dia seperti mindset Yahudi. Pikiran dia seperti pikiran Yahudi dan Nasrani. Pikiran dia seperti pikiran orang-orang musyrik dan jauh dari Al-Qur'anul Karim. Memang fisik dia salat di masjid, tetapi apa? Otaknya itu otak Yahudi dan Nasrani. Jadi dua-dua harus kita jauhi. Ya Allah, jauhilah tubuh saya, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak mau ya Allah pergi ke tempat ibadah mereka dan saya beribadah di situ. Yang kedua, saya tidak mau pikiran saya, mindset saya, cara berpikir saya seperti cara mereka berpikir. Ini yang kita tidak tahu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ba ini maknanya apa? Ba ilsak namanya. Arti ba ilsak, kami mau terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita dekat dengan Allah, petunjuk akan datang dan iblis akan jauh dari kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan terus dekat. Kita dipenuhi dengan terus maksiat. Maka coba dekati diri dengan Allah, syaitan otomatis akan lari dia. Coba kita jauh dengan Allah, salat kita jauhi salat, kita jauhi ibadah, kita jauhi perintah Allah, maka syaitan akan dekat. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Seorang ketika dia tidak berzikir kepada Allah, dia tidak teringat kepada Allah, hatinya kosong dari Allah, maka ada jin, ada syaitan namanya khannas. Khannas itu kepalanya seperti kepala ular, moncongnya seperti moncong babi. Apa yang dilakukan? Fanama fayada'u ra'sahu 'ala qalbihi. Dia akan meletakkan kepalanya di atas hati orang-orang yang jauh dari Allah, tidur dari situ. Makanya seorang itu selalu gundah dan susah dia. Kenapa? Karena sudah tidur di hatinya. Buat ini susah, semua susah. Kapan khannas ini keluar? Otomatis. Dia keluar otomatis tatkala seorang berzikir kepada Allah dan teringat kepada Allah. Maka dia dipanggil dengan khannas. Khannas itu maknanya apa? Dia keluar secara otomatis tatkala hatinya sedang berzikir kepada Allah. Berzikir ini dua macam. Ada berzikir lisan. Kita bisa saja ketika berzikir lisan, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, atau kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kita berzikir lisan, maka syaitan itu akan keluar. Atau yang kedua, zikir qalb. Ya, ini lebih dahsyat lagi, Pak. Zikir hati. Tatkala seorang hatinya berzikir kepada Allah, dengan apa berzikir? Dengan sabar, dengan wara, dengan tawadu. Ya, ini syaitan itu otomatis dia akan keluar, sehingga dipanggil syaitan jenis ini namanya syaitan khannas. Ya. Jadi khannas inilah yang membuat manusia was-was itu, Pak. Khannas ini. Walaupun nanti ada setan-setan yang lain. Maka setiap manusia mendengar azan, dia pergi ke salat untuk beribadah, setan ini akan keluar. Tapi tatkala manusia masih lalai dengan perbuatannya, maka setan ini masih berada di tubuh dia. Maka ketika berbuat ini tidak enak, semua tidak enak. Kapan enaknya? Coba salat dulu, baru enak tubuhnya. Ini ba ilsak namanya. Ilsak itu begini. Seperti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada ba di situ? Ba itu ba ilsak. Dengan kita dekat dengan Allah, syaitan akan jauh dengan kita. Kita mau Bismillahirrahmanirrahim, semua kehidupan kita, apa yang kita lakukan itu mendapat keberkahan. Maka ada yang mengatakan ba ini ba tabarruk namanya, ba berkah. Kalau ingin berkah hidup, setiap melakukan perjalanan Bismillah. Kalau ingin berkah di makanan, maka baca Bismillah. Kalau ingin berkah pada minuman, baca Bismillah. Kalau ingin keberkahan pada jabatan kita, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan ya Allah, dengan nama Allah. Kita bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ba li tabarruk namanya, ba berkah. Ya. Apapun kita lakukan berkah. Tadi di anu Bismillah ya Allah, mudah-mudahan yang lun didiknya ku yang lun didik berkah ya Allah, bujud anu saleh ya Allah. Mulai dengan Bismillah semuanya. Maka Allah mengatakan begini dalam hadis Rasulullah. Setiap amal perbuatan itu la yubda bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa akta, maka dia akan terputus. Dia tidak dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Walan musyrika bi rabbina ahada. Ini sudah konsisten ya. Makanya jin itu dia konsisten. Kalau dia tidak akan menyembah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, apa kata beliau? Limadza ustujiba du'a'u ashabil fil, ashabil kahfi. Kenapa doa ashabul kahfi itu diterima oleh Allah? Karena ada 3 sebab. Yang pertama al-ikhlasu, mereka ikhlas sekali ketika berdoa kepada Allah, maka diterima doanya. Yang kedua al-thibat. Thibat ini konsisten dalam beribadah. Kalau kita ingin diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsistenlah beribadah. Jangan putus-putus ibadah. Kalau kita senang salat berjamaah, jangan tinggalkan lagi jamaah walaupun yang lain kita tidak sanggup kita lakukan. Berjamaah tapi atau tepat waktu selalu. Kita konsisten, ya, konsisten. Kemudian yang ketiga, aslama. Makna aslama dia tawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Tadi konsisten tadi. Maka jin tadi dia mengatakan kami akan konsisten. Walan nusyrika bi rabbina ahada.
Kami akan konsisten selalu untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menyembah Allah jangan kita pikir menyembah batu saja, tidak. Ya. Kita patuh kepada jabatan, kita juga menyembah jabatan. Kita patuh kepada dunia, itu mana menyembah dunia juga. Dibandingkan patuh kita kepada Allah. Ketika dihadapkan antara dua pilihan. Pilihan azab untuk beribadah atau pilihan kerja. Pilihan suruhan Allah atau pilihan kerja. Tatkala kita mendahulukan pilihan kerja, kita sudah menjadikan kerja sebagai Tuhan kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Ini saya mohon ada yang terjemahan enggak nih, Pak? Jangan kita salah keliru nih setelah ini ya. Yang ini Pak, yang akan kita baca sekarang ini. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Ini ada yang terjemahan enggak? Coba dibaca Pak ya. Dan bahwasanya Maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Sudah. Ada terjemahan lain. Saya ingin ada sebagian terjemahan yang bukan begitu menerjemahkannya. Ada lain, coba dibaca. Ini yang membuat keliru, artinya kita kalau baca itu nanti jangan sampai keliru. Ada terjemahan lain yang tidak sama seperti ini? Tidak ada? Saya baca terjemahannya. Ini terjemahan yang ada yang keliru. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Itu Tuhan itu, Allah itu ini kata jin, Pak. Sehingga dalam sebuah tafsir mengatakan apa? Hana adab jin itu, Pak. Enggak punya adab dia. Enggak punya akhlak dia. Walaupun dia beriman kepada Allah. Itu Allah itu kakeknya Tuhan kami kata dia, Pak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Jaddu itu kakek. Kakek Tuhan kami. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan apa? Memang jin itu karena dia kan baru pertama dia beriman. Ada adabnya agak kurang sedikit lah. Maksud dia itu, maksud jin itu, maksud jaddu rabbina. Kalau saya punya Tuhan, berarti Allah itu Tuhan daripada Tuhan ini lagi. Tetapi jin itu menggunakan kalimat jaddu rabbina, kakeknya Tuhan kami. Ya, makna kakeknya Tuhan kami apa? Ada yang lebih dahsyat lagi dari Tuhan-Tuhan yang sudah kami sembah selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma penggunaan kalimatnya itu kurang etis ya. Kenapa ini Allah mengabadikan ayat ini supaya kita bisa menilai jin itu sebenarnya seperti ini jinnya. Masih liar ya. Maka kenapa jin itu? Apa makna jin? Jin itu liar. Ya, liar. Tapi walaupun liar, al-ins itu jinak. Maka beda dengan jin dan manusia itu berbeda. Jin itu agak liar. Maka bahasanya ini dibahasakan oleh Ibnu Abbas. Apa maksud jaddu rabbina? Kakeknya Tuhan kami. Maksud kakeknya Tuhan kami, kekuasaannya lebih dahsyat dibandingkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Arti Tuhan sebelumnya apa? Tuhan yang kami sembah. Kami sembah iblis, kami sembah yang disuruh oleh iblis, yang disuruh oleh setan. Itu tidak apa-apanya kata jin, Pak. Ya, maka kita jangan salah menerjemahkan. Karena sebagian terjemahan itu menerjemahkan seperti yang saya ngomong tadi. Allah itu Tuhannya kakeknya Tuhan kami, Pak. Ya. Sebagian terjemahan begitu. Nanti disalahpahami oleh sebagian orang, kok begini kalimatnya? Kenapa begini? Ini kalimat ini seperti ini sebab Allah ingin menampakkan kepada kita begitu liarnya jin itu. Sehingga bahasanya itu kurang etis sedikit ya, bahasa jin itu. Maka diabadikan oleh Allah di sini. Maka di dalam tafsir itu diungkapkan makna jaddu rabbina, Allah itu maha agung, Allah itu maha kudrah dan takdirnya itu lebih luar biasa dibandingkan makhluk ciptaannya. Ya. Ini maksud jaddu rabbina. Mattakhadha sahibatan wala walada. Ini pengakuan daripada jin. Ya. Allah yang kami sembah itu, ini ketika dia sudah masuk Islam. Yang ada di dalam Al-Quran itu, mattakhadha sahibah. Dia tidak punya istri. Ya, ini kata jin sendiri, Pak. Wala walada. Dan dia tidak punya anak. Tidak ada Tuhan ayah, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan anak. Dia mengakui sendiri. Ini pengakuan dari jin. Setelah dia mendengar surah Ar-Rahman, dia mendengar surah Al-Alaq, dia mengakui kalau tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan itu cuma satu. Karena sebelumnya itu iblis mengajarkan kepada jin, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Sembahlah Tuhan itu. Ini juga Tuhan, ini juga Tuhan. Ya. Jin saja bisa dikelabui oleh iblis dan setan, apalagi manusia. Makanya ketika masuk nanti di dalam neraka nanti, apa kata iblis dan setan? Apa-apa yang saya janjikan kepadamu itu tidak benar. Ya, dia baru mengakuinya.
Dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu benar semuanya. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa itu? Kata iblis dan syaitan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mattakhadha sahibatan wala walada. Ini sama seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika ditanya oleh Allah dalam Al-Quran begini. Wahai Isa, aqul talin nasit takhiduni wa ummiya ilahaini. Apakah kamu ada ngomong sama umatmu, sama Bani Israel, kalau kamu itu Tuhan dan ibumu Tuhan? Dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, saya tidak pernah ngomong ya Allah. Saya tidak pernah ngomong sama mereka. Bahkan saya ngomong ke mereka, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diklaim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang Nasrani itu dari Bani Israel itu, mereka itu dalin, sesat. Sesat dan menyesatkan. Kenapa sesat? Karena mereka itu, Nabi mereka tidak pernah ngomong kalau nabinya itu Tuhan. Tidak pernah. Nabi Isa sendiri mengatakan. Bahkan Nabi Isa mengatakan, ya Allah, engkau tahu ya Allah. Ketika saya masih hidup, engkau tahu juga tanpa bertanya kepada saya ya Allah. Tapi ketika saya mati ya Allah, falamma tawaffaitani fa anta raqib. Engkau yang menjaga mereka ya Allah. Dan engkau tahu kalau saya tidak pernah ngomong sama sekali seperti itu ya Allah. Mattakhadha sahibatan wala walada. Jadi maka ini dalam konsep kajian tauhid, dalam kajian tauhid. Ini memang keimanan itu kan identik dengan hati. Ini kalau kita lihat bagaimana sifat Allah, bagaimana begini, jangan tanya tentang tapi pelajarilah sifat-sifat Allah itu. Jangan tanya bagaimana Allah, kenapa begini, kenapa begitu. Pelajarilah sifat-sifatnya. Dengan mempelajari sifatnya, maka Allah mengatakan, "Falillahil asmaul husna, fad'uuhu biha." Saya punya banyak nama, kata Allah, panggillah saya dengan nama-nama itu. Maka manusia nanti akan mengetahui hakikat-hakikat gaib ketika dia meninggal dunia baru dia tahu. Ini sekarang kan sekedar informasi-informasi saja. Menginformasikan Allah maha begini, Allah begini, Allah begini, maha mengampuni. Kita kan tidak bisa terdeteksi, Pak. Apa betul seperti itu? Terdeteksi ketika kita nanti meninggal dunia, kita sudah berpindah ke alam lain, itu baru bisa. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal gaib. Hal gaib itu akan bisa dideteksi dengan benda gaib juga. Apa itu? Dengan roh. Makanya keimanan itu, beriman itu at-taqwa hahuna, keimanan dengan hati. Ketika Allah mengatakan beribadahlah kamu, nanti kamu akan saya begini, kita beriman, kita yakin pada Allah. Setelah kamu meninggal nanti kamu akan begini-begini, diberikan petunjuk oleh Allah. Kita beriman kepada Allah, iman dengan hati. Tidak bisa kita beriman dengan otak kita. Kenapa? Karena ada hal-hal gaib yang tidak bisa diterima oleh otak, tidak bisa diterima oleh otak. Maka gunakanlah hati ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi. Ya, ini baru pengakuan iblis ini. Wa annahu kana yaqulu safihuna. Ini saya minta terjemahan juga ini. Safihuna 'alallahi syatata. Coba dibaca terjemahan siapa? Dan bahwasanya orang yang kurang akal dari kami selalu menyatakan perkataan yang berbatas terhadap Allah. Ya, ini kurang akal ini siapa? Safihuna. Rupanya jin itu mengatakan iblis itu kurang akal ya, Safihuna. Ini dalam tafsir Al-Wasit. Dalam tafsir Al-Wasit. Jadi Syekh Tantawi mengatakan Safihuna itu adalah pengakuan jin kalau guru mereka. Siapa guru jin? Guru jin, iblis dan setan. Makanya kalau ada orang sesat itu, gurunya itu iblis dan setan. Makanya jin mengatakan yaqulu Safihuna, guru kami orang yang kurang akal, orang bodoh. Safih ini dalam Al-Quran juga dikatakan orang bodoh. Alallahi syatata. Tidak benar ya informasi tentang Allah. Katanya Allah benci kepada kami, Allah lebih sayang kepada Adam. Kan informasi tidak benar. Maka ini salah satunya apa? Dalil kalau berita-berita itu harus kita dengar dulu yang baik-baik. Supaya jangan hoax ya, beritanya hoax. Jangan kita telan mentah-mentah dari orang lain. Ketika iblis, syaitan mengatakan macam-macam kepada kita. Hai kupunya na ibadah, hana guna ibadah, hana pak dengar Pak ya. Hana pak dengar. Ketika iblis dan syaitan membisikkan kita, Allah tidak sayang lagi kepada kamu. Baik ni ibadah le, baik ni pupuk le, pak buktiana kamu meninggal. Icok harta ni Allah. Enggak senang lagi Allah ke kamu. Kita konfirmasi dulu. Kita duduk, kita berdoa kepada Allah. Ya, kita dekati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jin itu dia mendengar mentah-mentah dari gurunya. Siapa gurunya? Iblis dan syaitan. Ya. Maka setelah dia mendengar bacaan Al-Quran itu, dia mengatakan seperti ini. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Di dalam kitab tafsir Ibnu Arabi adalah sebuah tafsir yang melakukan pendekatan tasawuf. Apa kata beliau?
Ini makna yaqulu safiuna 'ala Allah syatata. Itu iblis dan setan dia ngomong atas dasar apa? Al-waham. Waham itu apa? Waham itu ragu-ragu dan menurut apa yang nalaulenya baik. Ya, jadi menduga-duga ya, menduga-duga, wahan, menduga-duga. Nyobino. Kita tidak boleh menduga-duga. Kalau kita merasa resah, cok wudu, habis sambil wudu temayang Pak sunat 2 rakaat, Pak. Atau kita bangun tengah malam. Apa masalah kita lapor kepada Allah? Lapor semuanya, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi jangan menduga-duga. Nyo Allah kaki jihilum. Allah nak tayang lagi lu. Anu kai colok, dia kai colok, harta kai colok, kai bega-bega nyolok, jihilum. Maka jangan menduga-duga seperti itu. Jadi setiap apapun yang dilakukan oleh Allah kepada kita, bisa saja untuk menguji kita, bisa saja bentuk sayangnya Allah kepada kita. Karena di dalam ada sebuah hadis. Jadi Rasulullah mengatakan begini, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba akan dia uji terus. Kita punya problem selalu. Dengan punya problem bukti Allah cinta kepada kita. Sedang diuji kita. Makin banyak diuji, makin cinta Allah kepada kita. Bahkan kebalikannya. Ini tidak pernah diuji. Kita kalau senang itu tidak pernah diuji. Alhamdulillah ini aman-aman selalu. Ini harta aman, proyek tender menang tender dan lain sebagainya. Ini bukti Allah sayang. Kebalikannya. Kalau tidak pernah diuji, berarti kita harus tanya kepada diri kita. Apakah Allah masih sayang kepada kita atau tidak? Ya, Pak. Jadi artinya apa? Kita minta terus diuji, Pak. Ini bukti Allah sayang kepada kita. Dan setelah diuji, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Bagaimana Allah mengetahui kita beriman, tidak beriman? Kualitas ibadah kita kalau kita tidak diuji. Kan diuji dulu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, saya rasa cukup. Sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, mungkin ada sekitar 5 menit lagi, satu pertanyaan saja, boleh? Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 5. Ya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak kita cukupkan saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.